dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur lagi kepadamu buat pada malam hari ini, karena kami tahu Engkaulah kami baik, sangat baik, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menjadikan kami dari anak-anak Bapa surgawi. Sesungguhnya Tuhan, itu adalah cukup bagi kami, karena boleh menerima segala janji-janji-Mu yang sudah Kau sediakan bagi kami. Tuhan, pada malam hari ini kami juga sebagai hamba-hamba-Mu yang dari Tuhan, di sedang Tuhan Gereja Penyenang Iman Immanuel di Kota Pekanbaru ini, Tuhan, sebagai PKS, sebagai diploma, sebagai sektor, bahkan semua pelayan Tuhan setiap pertanian, boleh kami hadir bersama-sama untuk boleh mendukung sidang-Mu, mendukung pelayan kami semuanya, sehingga sidang menjadi kuat dan teguh, sehingga boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya juga menjadi setia untuk melayani Engkau seluruh hidup kami. Kami, urapi kami, perlengkapi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan boleh kami mengerti maksud-Mu, sehingga setiap kami jiwa-jiwa diberkati, jiwa-jiwa dipulihkan, jiwa-jiwa menerima lawatan Tuhan, yang sakit Kau sembuh, yang lemah Kau kuatkan. Besok itu pada malam hari ini kami diberkati secara khusus oleh firman-Mu, supaya kami boleh kuat teguh, boleh kami berdiri di atas firman-Mu. Dalam nama Yesus syukur kami dengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus semua firman-Mu, mengurapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama berdoa dan bersyukur, orang percaya mau diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Di Tuhan Saudaraku adalah satu sukacita bagi kita pada malam hari ini boleh kita berkumpul semua. Haleluya. Salam Immanuel. Allah memberkati kita. Salam Immanuel. Di Tuhan Saudaraku, pada malam hari ini kita boleh memberikan hati kita, memberikan waktu kita untuk berkumpul, untuk bertemu semua pelan-pelan Tuhan Gereja Penyenang Iman Immanuel. Kita percaya Saudara bahwa Tuhan sudah menempatkan kita dalam tempat yang tepat, dalam posisi yang tepat sebagai pelan-pelan Tuhan di dalam setiap Saudaraku dan kita semuanya. Kiranya kita semuanya bersukacita terus, bersungguh-sungguh hati untuk mengerjakan satu pekerjaan yang dipercayakan kepada kita semuanya. Amin, saudaraku. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan menyertai selalu, Tuhan mengurapi supaya setiap kita juga kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan dimuliakan, saudara. Haleluya semuanya. Puji Tuhan, saudaraku, buat semua kajian saudara boleh kita berkumpul di sini. Hari ini kita akan dengarkan lagi firman Tuhan, yaitu tentang menahan diri dari kemarahan. Saudaraku, ini satu firman yang sangat mengejutkan sebenarnya, saudaraku. Ya, tapi kiranya Roh Kudus mengajari kita pada hari ini, lewat firman ini kita mengerti bahwasanya Tuhan telah menempatkan kita satu tempat untuk boleh kita menahan diri. Karena memang satu kehidupan manusia, membuat manusia bisa tidak sampai pada rencana Tuhan adalah salah satu tidak dapat menahan diri dari kemarahan. Ya, artinya kemarahan itu adalah menjadi satu saudaraku, ya, satu kebiasaan yang mungkin sangat sulit untuk dilepaskan orang. Tetapi kita percaya, saudara, ketika ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, maka Roh Kudus juga bekerja sehingga kita bisa mengantisipasi orang. Karena Tuhan mau juga supaya kita semuanya sampai kepada rencana Tuhan, sampai kepada maksud Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, dari hari ini kita belajar, mungkin saudaraku jarang kita mendengarnya, satu benar firman Tuhan ini yang sering dikorbankan orang. Saya berpikir selama saya melayani, ini adalah pertama sekali saya berkorban tentang kemarahan, saudara. Ya,
Haleluya. Tapi Tuhan dari mengapa? Saudara, karena memang saya lihat satu bentuk pengajaran atau pelajaran yang harus kita ketahui, yang harus kita sadari, supaya jangan kita terbuai, supaya jangan kita dipengaruhi, supaya jangan kita di apa namanya suatu ya dipengaruhi ya, atau apalagi saya katakan saudaraku ya. Haleluya. Ya begitu kan saudara. Ya kalau saya lihat di sini saudara, marah atau kemarahan adalah salah satu bentuk menunjukkan sikap hati yang tidak setuju atas perbuatan dan tindakan seseorang. Itu adalah merupakan satu alasan, satu dasar sehingga orang itu bisa marah ya atau tidak setuju ya. Sedangkan saudara firman Tuhan juga menuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dan kita sudah tahu ini bahwasanya hati ini adalah sumber kejahatan dan sumber kehidupan. Tetapi Tuhan mau supaya hati kita menjadi sumber kehidupan, bukan sumber kejahatan. Itulah sebabnya kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya bisa saja ada hal-hal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi kepada hal-hal yang jelek orang, sehingga bisa terpengaruh. Karena kita bisa lihat sedari kita dipengaruhi oleh situasi, keadaan, lingkungan, membuat kita hidup di dalamnya, saudara. Tapi hari ini kita melihat supaya bisa kita menang atas perkara-perkara ini, saudara. Juga saudara bisa lihat di dalam Alkitab banyak dituliskan tentang marah, ya. Dan marah juga adalah satu tindakan negatif yang tidak terpuji. Kebanyakan juga manusia pada umumnya sangat sedikit orang yang berhasil, orang itu dapat mengendalikan emosinya. Kemudian saudaraku, itu berarti kemarahan adalah satu musuh yang harus kita perangi seumur hidup kita. Saudaraku, karena salah satu sebenarnya membuat manusia hidup dalamnya adalah karena dosa. Ya. Karena sebenarnya sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu sangat terkendali. Ya. Baik kemarahannya, emosinya sangat terkendali, saudara. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, kemarahannya atau marahnya sangat sedikit bisa terkendali. Tetapi kita sungguh dan sangat bersyukur karena Roh Kudus akan bisa mengendalikan hidup kita dari perkara-perkara ini, saudara. Kalaupun mungkin sejadi kita sudah mengalaminya, atau bukan satu kali, dua kali, mungkin berkali-kali, mungkin puluhan kali, saudara. Ya, tetapi kalau kita nggak tahu satu kebenaran yang kita dengar, kita nggak bisa berubah. Karena ketika kita dengar satu kebenaran, maka kebenaran itu akan menghakimi kita. Dan ketika kebenaran itu menghakimi kita, kita akan bisa menyadari apakah perbuatan kita itu salah atau benar. Itu karena kita sudah tahu. Dan memang itu perlu kita tahu, saudara. Sama sebagaimana kita selamat atau diselamatkan. Kenapa dulu kita tidak tahu kita selamat? Sekarang sudah tahu kita selamat menjadi anak Tuhan, saudaraku, karena kita dengar firman. Firman Tuhan itu sesungguhnya mengubahkan hati kita atau menuduh hati kita, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menjadi satu benteng membuat kita bisa melepaskannya, saudara. Alkitab juga mengatakan dengan jelas, saudaraku, ada beberapa yang di sini saya sampaikan, yaitu Mazmur 37 ayat 8 mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kemudian yang berikutnya, saudara Khotbah 79, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kemudian ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu berarti Tuhan mengantisipasi kita.
Karena kita lihat di sini saudaraku bahwasanya Tuhan berkata berhentilah marah. Itu berarti kita perlu menahan. Ya mungkin ada satu dorongan ya untuk berbuat hal itu. Tetapi kalau kau berkata berhenti marah, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu berarti bisa kita menahan bahwasanya kita bisa menang melawannya. Karena itu akan pasti dikatakan itu akan hanya membawa kepada kejahatan. Jadi tidak ada orang marah itu ya secara umum lah saudaraku akan membawa kebaikan. Mungkin kita berkata kan salah dia, kan bukan salahku, ya. Salah siapapun. Ya. Tuhan tidak mau kita mengambil satu risiko ya untuk mendatangkan kejahatan. Sekarang di sini kita berbicara salah siapa? Apakah salah A, salah B? Tuhan tidak menunjukkan satu kesalahan yang harus membuat kita menjadi marah. Itu hubungan kita baik sama anak Tuhan dan ada kalanya memang harus memang marah karena Tuhan. Tetapi kalau hal-hal yang bisa kita bicara karena salah paham, karena kesalahan sesuatu hal, itu orang bisa kita tahan karena itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan juga banyak kemarahan-kemarahan yang bisa lihat adalah semata-mata mendatangkan kejahatan. Jadi memang kita perlu menyadari hal ini supaya kita lepas daripada kemarahan. Ya. Karena itu bisa mendatangkan hal-hal yang patah dalam hidup kita. Dan juga kita melihat di dalam Alkitab banyak orang-orang pilihan Tuhan gagal mencapai tujuan akibat tidak dapat mengendalikan kemarahannya. Misalnya bisa kita lihat orang tentang Musa. Kalau kita baca dalam Bilangan 12 ayat 3 mengatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini adalah dasar kehidupan daripada Musa. Bahkan tidak ada seperti Musa yang selembut hatinya. Dan betul saudaraku, kalau melihat keadaan bentuk-bentuk orang-orang Israel itu, kalau tidak Musa mungkin tidak ada yang bisa membawa mereka keluar dari perbudakan. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang membuat Musa tidak sampai pada tanah Kanaan, saudara. Tetapi memang kalau seperti keadaan ini, maka hanya bisa dari Musa yang dapat membawa mereka keluar sampai mereka bengis orang kelakuan mereka dan sangat bisa membuat banyak kegagalan kalau tidak ada seperti ini orangnya. Haleluya. Jadi sebenarnya baik buruknya semua itu bangsa Israel bisa keluar adalah di tangan Musa. Dari tangan orang tangan seperti itu sangat dilihat Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu bisa juga kita lihat sebegitu lembutnya hati Musa. Dia juga suaraku kehilangan dan pernah kehilangan kesabaran terhadap kelakuan bangsa Israel yang sangat bengis. Artinya saudara, bangsa Israel itu bukan hanya melakukan satu arogansi yang biasa ya, itu sangat keterlaluan. Bahkan Tuhan, jangankan Musa, saudara, Tuhan sendiri begitu sangat ya susah untuk menerimanya, saudara. Apalagi sebagai manusia. Kalau memang suaraku bangsa Israel itu adalah seperti marah yang biasa kita lihat, Tuhan tidak begitu membuat. Tuhan tidak akan pernah membuat bangsa Israel itu mati di padang gurun itu. Tidak akan pernah. Ya. Tetapi karena memang kita mengatakan bangsa itu adalah tegak tegak. Ya. Artinya begitu sangat keras. Kalau enggak tepat saudaraku, maka mereka tidak akan pernah mau mengikuti siapapun. Ya. Ini justru karena Tuhan sendiri pun saudaraku sudah kewalahan untuk menuntun mereka.
walaupun akan dituntut Tuhan dengan banyak tragedi-tragedi, saudara. Ya, haleluya, saudaraku. Ya. Sehingga bisa kita lihat apa yang terjadi bagi Musa dan bangsa Israel adalah satu dasar. Itu juga kita nggak boleh bisa satu dasar. Tetapi akibat Musa tidak bisa mengendalikan kemarahannya sehingga dia berbuat dosa. Ya, sehingga dia tidak bisa sampai kepada tanah Kanaan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Ya. Ini kita lihat juga bahwa Musa telah berbuat dosa karena kemarahannya kepada bangsa Israel. Akibat kesalahannya itu membuat Musa terhambat masuk tanah Kanaan. Itu masih bersyukur ya. Kalau dia masih terhambat masuk tanah Kanaan dan tidak melihat tanah Kanaan secara dekat, walaupun sudah diperlihatkan, tapi bisa jadi seorang itu diperlihatkan ya hanya untuk bentuk satu kelihatan dari ujung sana ujung sini, ukuran ini ya. Tetapi seorang dia tidak bisa melihat secara kenyataan seorang ya. Itu pun masih bersyukur. Kenapa? Karena hanya belum nggak bisa masuk tanah Kanaan. Kalau nggak bisa masuk surga bagaimana saudara? Itu dipanggang ya. Dan memang saudara itu banyak juga orang karena kemarahannya itu masuk surga. Kalau hanya nggak sampai kepada satu tempat yang Tuhan janjikan, itu masih bersyukur. Tetapi bagaimana kalau orang karena hal itu tidak bisa masuk surga? Tentu saja itu lebih menyakitkan lagi daripada hanya tidak bisa melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian yang ditentukan Tuhan bagi orang-orang Israel. Dari satu sisi kita bersyukur, mungkin saja banyak kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, tapi mungkin Tuhan tidak membuat satu keputusan ya, dengan tidak mengizinkan kita untuk tidak ke surga. Tapi itu pun kita perlu melihat pada situasi untuk seterusnya, saudara. Haleluya. Nah, kemudian saudara bisa juga kita melihat bahwa Musa telah berdosa karena kemarahan kepada bangsa Israel terhambat. Memang pertengkaran Musa dengan orang Israel itu nampaknya terbiasa. Namun dengan perikop ayat ini bisa kita lihat Musa kehilangan kesabaran sehingga kata-katanya adalah mengutuk. Inilah sebenarnya membuat Musa tidak sampai kepada tanah Kanaan. Sebenarnya bukan karena dia memukul batu itu atau gunung batu itu satu kali atau dua kali, tapi justru karena Tuhan melihat Musa sudah keterlaluan karena mulutnya mengucapkan kata-kata adalah mengutuk orang, dan tentu Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja, saudara. Ya. Padahal Tuhan berkata dalam ayat di sini dalam Bilangan 10-11, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ya, saudara, di sini bisa kita lihat, padahal seorang sebelumnya pada ayat sebelumnya bisa kita lihat bahwa Tuhan tidak mengatakan hal yang seperti itu. Saudara, kalau kita lihat pada ayat di atasnya, saudara, pada ayat ya, 8, ya, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu
bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Di sini jelas orangku, Tuhan hanya berkata, Tuhan tidak berkata, pukulkan tokar pintu sekali atau 2 kali, tetapi berkata, ya, berkata, bukan lakukan sesuatu arogan dengan sesuatu bentuk amarah, emosi, saudaraku. Tetapi itu berkata di sini dengan jelas, saudaraku. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Ya, katakan. Kalau dikatakan ditunjuk saudara keluar air, pasti keluar air. Tetapi bisa kita lihat, Musa memang meninggalkan Tuhan dan dikatakan pada ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa Harun telah mengumpulkan gemah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Hari ini saudara, tidak ada toleransi lagi dari Tuhan, saudara. Tidak, Tuhan tidak mentoleransi lagi. Mengapa? Karena memang sangat perkataan itu mengutuk. Saudara, saya yakin kalau bukan karena ini, mungkin Tuhan masih bermurah untuk membawa dia ke tanah Kanaan. Tapi kata-kata itu sudah merupakan keterlaluan bagi Tuhan, saudaraku, sehingga dia pun melakukannya dengan memukul batu itu dengan 2 kali. Sehingga Tuhan berkata, saudaraku, pada Ibadah berkata, tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepada aku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa gemah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Berarti jelas, saudaraku, apa yang diucapkan pada ayat 8 bertentangan pada ayat 10, saudara. Ya. Jadi bukan masalah memukul 1 kali, 2 kali. Tuhan bahkan Tuhan tidak mengatakan pukul. Mungkin ada beberapa orang-orang mengatakan, oh karena Musa memukul 2 kali. Saudara, bukan sebenarnya, saudara. Kalau kita lihat ayat ini, tetapi dengan marah, dengan suatu kesombongan sebenarnya muncul dalam hatinya, sehingga dengan kata-kata itu membuat dia mengalami kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Ya, makanya itu berkata, karena kamu tidak percaya kepada. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya dia percaya dari segi sudut pandang penilaian kita. Tetapi karena Musa melakukan hal yang di luar yang disuruh Tuhan, ya, walaupun terjadi mujizat, karena itu firman. Artinya firman itu sebenarnya adalah bukan saja satu bentuk yang harus dilakukan dengan suatu gerakan atau perbuatan yang nampaknya menunjukkan kehebatan, bukan. Sama seperti mana saudaraku Tuhan berkata, misalnya tidak perlu bagi orang sakit. Tuhan katakan kan, mereka meletakkan tangannya atas orang sakit terus sembuh. Ya. Tuhan tidak mengatakan goyang-goyang dia. Ya. Atau ya bikin satu getaran yang baik, tidak ada, saudara. Sehingga dia merasa sesuatu dia sembuh, tidak. Ya. Meletakkan tangan. Jadi kita meletakkan tangan, bukan menggoyang-goyang dengan tangan. Haleluya. Sehingga ketika kita melakukan satu kebenaran, Tuhan bertanggung jawab. Walaupun kali kita memiliki pemahaman yang kurang pas, ya, sehingga kita selalu membuat satu hal-halnya kayaknya supaya orang kelihatannya agak begitu diurapi gitu, ya. Tapi tidak begitu. Firman Tuhan adalah fakta. Dan ketika Tuhan menyuruh kita untuk sesuatu, tidak perlu kita terlalu membuat satu saudara,
gerakan yang aneh-aneh, saudaraku. Nggak perlu. Adakah saudara-saudara pernah lihat lalu kalau saya misalnya saya panggil, ya kemudian saya membuat satu gerakan yang tidak pantas supaya orang lihat ada urapan, nggak begitu kan? Ketika kita meletakkan di situ karena Tuhan bekerja, bukan kasih Tuhan. Ketika makanya kita bertanya, karena ketika Tuhan menyuruhnya berarti Tuhan bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita satu hal yang bukan tepat seperti itu nggak perlu kita lakukan. Kita sampai tapi nggak ada apa-apa. Ya. Haleluya. Jadi salah satu membuat Musa tidak terkenal karena Musa sebenarnya tidak melakukan seperti apa diinginkan Tuhan. Maka dikatakan karena kamu tidak percaya kepadaku. Artinya melakukan satu bentuk gerakan yang bukan disuruh Tuhan. Kecuali disuruh Tuhan gak apa-apa, saudara. Ya, mungkin atau kita secara pribadi dengan Tuhan ya. Kalau Tuhan melakukan kita secara pribadi, orang lain tidak tahu, nggak jadi masalah. Tetapi kalau secara umum ada memang hal yang harus kita ikuti secara umum. Karena itu adalah kebenaran. Haleluya. Lalu dikatakan dan jelas tadi, saya bilang lagi, itulah sebabnya kamu tidak akan membangun rumah ini. Itulah sebabnya. Karena kamu tidak percaya kepadaku, melakukan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Walaupun di situ bisa kita lihat dalam ayat yang lain, saudaraku, bahwasanya walaupun Musa itu memohon dan memohon, tidak ada kesempatan lagi. Saudaraku, memohon. Ya. Karena sebenarnya bagi Musa terbiasa mendengar suara Tuhan. Tapi kita tidak mengerti tiba-tiba begitu dekatnya Musa dengan Tuhan bisa juga seperti terjadi. Apalagi kita berdekat dengan Tuhan, mungkin sering terjadi. Ya. Yang Tuhan tidak suruh kita lakukan, yang Tuhan suruh tidak dilakukan. Artinya tidak percaya, tidak menjaga kehormatan Tuhan atau kehormatan kekudusan Tuhan di depan mata Israel, di depan orang Israel. Apalagi tadi kita bisa lihat Musa mengatakan ayat orang Israel orang durhaka. Saya tidak tahu apakah ini diperhas dalam Alkitab, saya tidak tahu. Ya. Tapi memang tujuannya adalah seperti ini, membuat bangsa itu juga tidak kagum kepada Musa, saudara. Ya. Dan bisa juga mereka berkata dalam membalas, tetapi di sini tidak dituliskan. Tapi ini adalah satu kebenaran supaya kita hidup di dalam satu tuntunan Tuhan dalam setiap hari, saudara. Haleluya. Ya. Jadi bisa kita sadari di sini Tuhan sudah mengerjakan sesuatu sebenarnya yang baik. Ya. Jadi bukankah sebelumnya juga Musa juga sering marah kepada bangsa Israel, tetapi menurut Tuhan masih dalam batas-batasan kewajaran. Ya, tidak ada kelihatan satu bentuk kemarahan yang membuat dia menamai namanya sesuatu. Ya, kan itu sudah perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Ya. Kalau seseorang misalnya mengucapkan nama-nama binatang dan semua, itu tidak manusia lagi, tidak manusiawi lagi, saudara. Bukan tidak manusia lagi, tidak manusiawi lagi. Ya. Amin. Ya. Jadi dengan cara seperti ini bisa kita lihat, ya, bahwasanya Tuhan juga melihat satu kemarahan yang dilakukan oleh Musa, tapi tidak mengatakan sesuatu untuk tidak sampai kepada satu tujuan. Misalnya Keluaran 16:20. Ya, tapi ada yang tidak mendengarkan Musa.
dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berurat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Itu wajar. Kalau ada satu perintah Tuhan yang sudah memang ditentukan sedemikian rupa, ini kan tentang makan mana ya. Kalau dikatakan harus 1 hari saja harus kau sediakan makanannya, besok lain lagi. Ada memang seorang dalam 1 hari itu mengambil lebih daripada apa yang dimakan, tetapi hanya bisa 2 kali lipat hanya pada hari kalau besok hari Sabat. Karena mereka itu tidak kerja, tidak kemana-mana, hanya mereka bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya, jadi ada hari mereka memang, kalau seorang pun sudah ada kita mengerti satu tugas atau satu perintah yang harus dilaksanakan, dan mungkin saja sudah tidak terlaksana, itu saudaraku saya rasa sangat wajar. Ya, dan itu pun wajar kita bisa memberikan nasihat, memberikan satu peringatan saudaraku untuk supaya kembali. Ya, karena kalau sesuatu itu terbiasa menjadi biasa, betapa kacaunya saudaraku tubuh Kristus. Hal seperti itu terjadi saudara. Makanya ada hal memang sudah kita bisa kerjakan karena sudah terbiasa, sudah menjadi satu peraturan yang harus kita taati, seperti bangsa Israel. Ada kalanya juga, misalnya Musa memperingati Harun. Kemudian Harun harus memakan persembahan yang sudah ditetapkan baginya, tapi satu ketika dikatakan Harun tidak memakannya. Dan Harun berkata, bagaimana aku bisa memakan ini kebanyakan? Ya. Lalu Musa berkata, oke lah, kalau itu nggak apa-apa lah. Ya. Tetapi ada satu alasan, memang saudaraku terpantas untuk layak ya, untuk diikuti karena memang bukan karena suatu hal yang membawa pada kematian. Haleluya, haleluya saudaraku. Dari satu bukti di sini bahwa Tuhan mengajari kita supaya kita bisa menahan diri karena situasi, ya, kondisi sekalipun yang mungkin akan memacu kita untuk melakukannya. Kemudian saudaraku, untuk selanjutnya, ya, satu sisi kita boleh bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik. Jadi mulai hari ini kita perlu menyadari bahwa dosa terjadi dimulai dari kemarahan atau emosional yang tidak terkendali. Dan kebanyakan dosa dimulai dari marah, rata-rata. Ya. Jadi ketika itu ada dalam hati manusia, maka mungkin seorang dia sebagai merasa itu adalah benar, ya. Tapi sebenarnya itu bukan benar dan merasa benar. Dan mungkin saja dia melakukan sesuatu, tapi itu pun sebenarnya tidak sepantasnya bisa dilakukan, saudara. Haleluya. Ya, kita bisa di sini ada contohnya ya, yaitu tentang Kain dan Habel. Ya, kita sudah tahu cerita ini. Dikatakan bahwasanya mereka sama-sama membawa korban persembahan, dan kepada Tuhan kemudian persembahan Kain tidak diterima dan persembahan Habel diterima. Ya, ini sudah berkali-kali kita dengarkan, tapi saya bacakan lagi supaya kita lebih jelas mendengarkan firman Tuhannya. Dari 4:3-5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Di sini bisa kita lihat, satu adalah petani, satu adalah gembala domba.
Kalau kita lihat dari sudut pandang persembahan mereka pasti berbeda. Apakah karena persembahan mereka berbeda sehingga Tuhan tidak mengindahkannya? Saudaraku, saya percaya setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti senang. Tetapi kalau hatinya nggak senang tentang apa kita lakukan, itu yang Tuhan tidak sukai. Tuhan pasti suka kita kalau kita melayani, kalau kita mengerjakan pekerjaannya, berbentuk apapun itu. Karena namanya kita dalam satu tubuh Kristus, itu pasti banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Karena kita adalah sebagai anggota tubuh Kristus, semua memiliki tugas yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ya, ada sebagai tangan, ada sebagai kaki, ada sebagai hidung, ada sebagai kepala. Dan tentu saja saudara, kita sebagai kepala pasti mengasihi semua anggota tubuh kita. Jadi persoalan di sini, kenapa satu diterima, satu tidak diterima? Saya tidak berpikir bahwa karena berbeda persembahannya, Tuhan tidak suka kol atau wortel atau kentang, demikian, atau terang-terang yang lainnya. Jadi jangan katakan bahwa itu karena persembahan itu adalah kol, kentang, tomat, sedangkan persembahan itu adalah kambing domba. Tadi diberikannya dengan lemak-lemaknya. Lalu Tuhan mengindahkan Habel. Saudara, itu bisa kita lihat kenapa Tuhan satu mengindahkannya, satu tidak mengindahkannya. Itu karena motivasinya berbeda. Ada orang melakukan sesuatu asal dilakukan, bukan dengan serius, bukan dengan sungguh-sungguh, ya, bukan dengan senang hati. Tapi memang asal yang harus aku lakukan. Yang penting aku kerjakan. Saudaraku, itu kadang-kadang kita bisa kita lakukan, tetapi bukan senang hati. Maka dikatakan saudaraku 5b yang berkata, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kalau saya baca terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudaraku, Kain menjadi marah sekali dan mukanya geram. Ketika persembahannya tidak diterima Tuhan, menjadi marah, menjadi geram, itu berarti amarahnya sangat kuat, saudaraku. Sehingga dia punya rencana yang berbeda. Sebelumnya, walaupun Tuhan memberikan kepadanya satu peringatan, saudaraku, tetapi saya memang tidak tertuju dengan kita, saudaraku. Apakah Kain ini seorang orang yang manja atau anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya? Dan apapun alasan itu, sebenarnya masih bisa diperingati, tetapi dia tidak mau diperingati. Dia merasa kesal. Bisakah itu diubah? Bisa. Bahkan Tuhan mau mengajari dia, bahkan mengarahkannya berkali-kali untuk boleh surat kembali kepada meluruskan kemarahannya itu. Ini pada ayat 6 surat, oh Tuhan memperingati Kain. Menunjuk mengatakan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas, marah, geram, dan mukamu dikatakan, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuas atasnya. Di sini saudaraku, Kain sudah punya rencana. Sudah mulai timbul habis itu rencana. Apa mau dilakukannya? Dia sangat cemburu kepada adiknya.
orang. Ya. Dan mungkin dia berpikir, kami sama-sama bekerja, kami sama-sama melayani Tuhan. Dia dijawab Tuhan, Tuhan aku nggak dijawab Tuhan. Ya. Aku nggak setuju. Dan mungkin saja banyak satu hal, tapi di sini bisa kita lihat dia sudah memiliki satu kejahatan yang besar terhadap adiknya. Makanya Tuhan akan mengingatkan dia. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dan jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Akibat tidak sadar, dia tidak mau diperingati. Artinya apa yang direncanakan itu dia harus laksanakan. Saking panasnya, saking geramnya, saking marahnya. Sehingga kalau dia terlaksana, dia merasa tidak puas. Dan diperingati firman Tuhan. Kerap kali banyak orang diperingati, diarahkan, dinasihati dalam firman Tuhan, bukan bertobat, tapi semakin marah, nggak terima dia kelakuan-kelakuannya. Sebenarnya nggak ada kesalahan siapapun. Habel nggak punya kesalahan, tapi kenapa disalahkan? Masalahnya kan bukan hubungannya dengan Habel, masalahnya hubungannya dengan Tuhan. Karena kan masalah kita dengan Tuhan, bukan dengan sesama, bukan sebagai PKS dia, bukan karena kita satu wilayah, tapi hubungannya dengan Tuhan. Akibat hubungannya dengan Tuhan nggak benar, nggak beres, makanya semua bisa merembes kepada anak-anak Tuhan. Akibat hubungannya dengan Tuhan nggak benar, itu pada umumnya. Kalau hubungan kita benar dengan Tuhan, pasti kita sadar. Ya. Pasti berkata, ya Tuhan ampuni aku, salah. Tetapi kalau kali itu berarti hubungannya dengan Tuhan sudah begitu lama. Dan mungkin salah satu kain ini tidak perlu di Tuhan, sehingga dia melaksanakan sesuatu tugas ibadahnya tidak dengan serius atau tidak dengan sungguh-sungguh. Ya, karena membawa persembahan itu adalah berbentuk ibadah. Nilai hidup kita adalah bagaimana sikap kita dalam ibadah. Ya. Bagaimana sikap kita untuk melayani. Bagaimana sikap kita untuk membawa persembahan. Jadi ini menunjukkan hubungan dengan Tuhan. Kita berkata aku baik hubungan dengan Tuhan. Lihat bagaimana cara kita beribadah. Kalau cara beribadah kita benar, itu enggak hubungan kita itu enggak betul. Artinya kita enggak menghormati Tuhan. Dan kalau kita lihat apa yang dibuat kayak ini sebenarnya, dia bukan menghormati Tuhan. Dia hanya menghormati dirinya sendiri, saudara. Sehingga melakukan hal-hal yang sangat tidak manusiawi dan membunuh adiknya. Ya. Dan kerap kali saudara, dengan cara seperti ini banyak orang-orang termasuk anak Tuhan sekalipun meninggalkan jalan Tuhan, meninggalkan gereja, bukan karena pimpinan Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan, bukan karena dengar suara Tuhan, tapi karena amarahnya, emosinya. Ya. Mungkin akibat dia belum mendapatkan sesuatu, mungkin impiannya dari Tuhan, sehingga saudaraku dia bisa menyalahkan gereja, menyalahkan tubuh Kristus, atau menyalahkan sisi gereja, dan menganggap oh itu bukan tempatku di situ, tempatku di sana, dan itu tidak tepat, saudara. Kalau kita hanya berdasarkan penerimaan orang, itu nggak tepat. Kalau sekiranya saudara punya anak, ya di rumah saudara suruh dia, mungkin cuci piring, mungkin tugas-tugas yang lain, tapi datang dia ke rumah orang dan kok bagus sekali kalau Sianu, bagus sekali Sianu, dan ayo makan kita dulu, ya. Aku tadi beli daging, aku beli ini, beli itu, makan aku dulu. Saudara,
Kalau hanya karena perkataan, mungkin tetangga, mungkin orang yang lain seperti itu, saudara, lalu dia ke sana, itu berarti pengikutannya kepada Tuhan bukan karena satu hal yang memang hatinya untuk memuliakan Tuhan. Kalau anak seperti tadi, maka ini adalah sangat menderita hidupnya. Mengapa, saudara? Karena dia lebih suka pelayanan yang palsu. Sedangkan orang tua yang memberi dia makan, melahirkannya, ditumbuhkannya dengan baik. Kemudian dengan sekejap dia berkata, itu bukan bapakku, itu bukan mamaku. Lalu berkata, oh aku di sini aja, senang aku di sini, diterima di sini. Itu bukan, itu adalah penerimaan palsu. Yang tepatnya, walau kita bagaimana di rumah orang tua kita, itulah sebenarnya kasih, sukacita, ya, hubungan yang permanen. Bukan supaya diterima. Tetapi orang berkata, di sana nggak enak lagi sekarang. Ya, karena sana banyak peraturannya. Tapi di sini nggak ada peraturannya. Asal datang beribadah, senang kita di sini. Ya, kadang-kadang dikasih sembako, dikasih lagi ini, dikasih lagi itu. Saudaraku, saya berpikir itu adalah hal yang palsu. Ya, sesaat saja. Saudara, sesaat saja. Bukan sebenarnya. Jadi seorang hal yang seperti ini banyak terjadi dalam dunia ini. Sehingga mereka berkata dengan sombongnya, di sana tidak enak. Saudaraku, saya pernah berkata kepada saudaraku, Injil atau firman Tuhan atau satu gereja yang baik dan benar, apabila firman Tuhan itu saudaraku diterapkan atau didengarkan dengan sepenuhnya, itulah kebenaran. Kalau gereja bukan saja enak didengar telinga atau perasaan kita, saudara merasa disertai, dilindungi, tapi kalau kebenaran bukanlah menjadi patokan, ukuran, saya pikir itu bukan gereja yang sebenarnya. Maka saudara bisa lihat di sini, saudaraku, bagaimana tentang kehidupan kayak ini, saudaraku. Ya, karena kemarahannya tidak terkendali, saudaraku. Ini bisa kita lihat dilakukannya juga dengan sangat yang tidak baik, ya. Ini di sini, saudaraku, bagaimana kelakuannya itu kita lihat. Kejadian 4:8-11 ini kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Itu, soalnya aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Merasa tidak bersalah. Ini yang orang-orang yang paling berbahaya. Kalau ada orang tidak merasa bersalah, enggak akan pernah bertobat itu. Apapun kita bilang tidak akan bisa dinasihati lagi. Kalau merasa tidak bersalah. Ya. Dan ini yang sudah terjadi di mana-mana. Merasa tidak bersalah. Dan dia merasa senang kalau itu sudah dilakukannya. Padahal Tuhan berkata kepadanya seorang itu. Dan saya yakin apa yang dikatakan Kain kepada adik ini pasti awalnya dengan kata-kata baik. Aku mau membawa kau ke sana, sudah ada hutan di sana, apel atau apa saja namanya. Ayo kita makan jeruk dan sebagainya. Tapi saudaraku, dengan alasan apapun itu, ada masuknya yang jahat karena hatinya jahat.
karakternya jahat. Jadi motivasinya tidak benar. Memang kita lihat di sini dia membunuh adiknya sudah. Walau Tuhan berkata di mana adikmu? Aku tidak tahu apakah aku tentang adikku. Tidak ada pertobatan. Tetap mengeraskan hatinya. Ya. Mengapa demikian saudara? Karena dia tidak menempatkan posisi yang sebenarnya sebagai kakak. Haleluya. Ya. Kalau kita menempatkan satu posisi yang tepat, yang sebenarnya kita pasti sana. Dia tidak mengeraskan hati, atau dia memaksakan diri kita untuk melakukan hal yang sama seperti ini, saudara. Akhirnya apa yang bisa kita lihat, saudaraku? Ya, pada ayat 11 berkata, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur, Eden. Ya. Ini yang dilakukan oleh Kain, saudara. Dia meninggalkan Tuhan, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, dan tetap memakai kemarahannya, dan tidak mau berdamai dengan Tuhan. Saudara, padahal Tuhan sangat mau berdamai dengan dia, tapi itu tidak dilakukannya, saudara. Dan kita bisa lihat dia menganggap keputusan dia ambil itu adalah yang terbaik. Ya. Dan biasanya orang yang marah, saudara, biasanya dia selalu berkata, oh itu yang aku dapat dari Tuhan. Enggak, saudara. Ya, itu bukan dari Tuhan. Mengambil keputusan sewaktu marah itu bukan dari Tuhan. Tapi kebanyakan orang itu melindungi dirinya. Saudara. Oh itu dapat dari Tuhan. Ya. Kalau dengan Tuhan tak bisa dia berdamai, dengan sesuatu yang bisa berdamai. Kalau dengan Tuhan itu berarti pura-pura dengan Tuhan. Mungkin dengan alasan supaya jangan kita mengganggu dia. Tapi hidupnya, saudaraku, tidaklah bergerak kepada Tuhan dan menderita sebenarnya. Dan lihat keturunan Kain, saudaraku, sangat brutal, saudaraku. Karena roh itu dia bawa pada generasi ini. Ya, makanya Tuhan tidak memakai keturunan Kain untuk generasi Mesias, saudara. Tapi keturunan Set, karena memang saudaraku, turun Kain sangat bengis sekali. So lihat, walaupun akhirnya memang harus dimusnahkan semua kejahatan itu pada zaman itu. Ya, semua dimusnahkan. Harus ada manusia baru lagi untuk membangun kembali suara dunia ini melalui manusia berikutnya. Tetapi bisa kita lihat seorang keputusan Kain adalah terburuk sepanjang sejarah. Ya. Maka saya katakan tadi, saudaraku, orang menganggap keputusan seperti itu adalah dari Tuhan. Dengan amarahnya, dengan emosinya, saudara. Dan mungkin saja dia mendapatkan satu titik-titik kelemahan orang. Itu juga yang tidak bisa dipatokkan. Membuat kita melakukan sesuatu hal, tapi dengan marah. Beda kalau orang mengusir dan kita mengambil keputusan, beda itu. Karena kita mau berdamai, kalau nggak mau berdamai, itu kita kan nggak pergi bertahan. Itu beda. Tetapi ini saudara, bukan karena Tuhan nggak mau berdamai, bukan karena sekiranya Habil nggak mau berdamai, dan nggak ada hubungannya berdamai dengan Kain. Saudara, dan kalau dikatakan Kain berdamai dengan Habil, nggak cocok. Orang nggak ada punya kesalahan. Kalau saya dan saudara nggak punya kesalahan, berdamai apa? Kan masalahnya kepada saudara, bukan kepada saya. Atau sebaliknya, masalahnya kepada saya, bukan saudara. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdamai. Apakah dari pihak saya, apakah dari pihak saudara, apakah dari pihak lain. Dan itu nggak menjadi alasan untuk tidak saudara menyatu.
Tidak ada. Makanya dengan surga itu saudaraku sangat hebat. Mungkin pernah saya sampaikan kepada kita ya. Tahukah saudaraku organisme apa yang paling kuat dalam dunia ini? Itu adalah saudara Katolik. Itu paling kuat dan mereka dan sangat sulit untuk diinjil. Mungkin kalau kita injil itu mungkin ada beberapa misalnya. Tetapi satu kekuatan dia sangat mengerucut ke atas dan itu tidak bisa digoyahkan. Saudara, itu sangat kuat sekali. Dan mereka sangat suka berdamai dan menyelesaikan sesuatu yang lebih baik. Maka Tuhan mau kita kerjakan sesuatu yang baik seperti itu. Jadi apa yang kita perbuat? Ya tidak ada ya alasan kita untuk tidak berdamai dengan siapa saja. Nggak perlu kita mempertahankan diri. Kita nggak mencari salah siapa. Tetapi kalau kita merasa hubungan kita dengan seseorang atau merasa kita berjasa atau kita merasa benar dan orang tidak benar, itu juga tidak baik. Jadi kalau kita merasa tidak benar dan tidak bisa menerima orang, itu masalahnya kan pada kita, bukan pada orang itu. Jangan salahkan orang itu. Oh orang itu, karena orang itu seperti ini. Enggak lah, saudaraku. Terkadang orang seperti ini kan, saudaraku. Hari ini kan nggak tahu kesalahannya. Orang itu gereja, bawa persembahan, menyembah Tuhan, tiba-tiba dipukul orang. Nggak ada alasan seorang untuk dipukul. Karena masalahnya bukan pada Habel, masalahnya pada Kain. Bukankah hal itu terjadi pada gereja? Orang yang tidak bersalah selalu kena pukul. Betul saudaraku? Iya betul. Kita selalu melihat masa lalu. Lalu kita bilang karena itu, karena ini. Lalu kita pukuli dia, walaupun dengan kata-kata. Untuk apa kita pukuli dia? Membenarkan diri. Samsudin mana kayak ini? Sebenarnya dia hanya membenarkan diri dengan tidak benar, dengan tidak pantas. Dan tak perlu kita membenarkan diri tentang siapa salah, tentang benar. Itu kalau ada salah atau benar. Ini nggak ada alasan untuk dipukul. Nggak ada alasan. Walaupun sebagai pemimpin, walaupun sebagai koordinator, walaupun sebagai PKS, walaupun sebagai apa saja. Kalau memang itu bukan merupakan satu kesalahan, lalu kita benci dia, lalu ingin kita memukuli dia, dan kita berkata dengan pembelaan kepada teman kita, itulah saya itu. Itulah jalan setan akan menghukum seorangku. Ya, kita karena kita berani berkata-kata karena orang itu nggak ada masalah sama orang itu. Suara, yang nggak ada masalah sama orang itu. Yang masalahnya adalah kita. Kain punya masalah dengan Tuhan. Bukan saja dipukulinya ini, dibunuhnya. Merasa tidak bersalah. Oleh sebab itu saudara perhatikan, karena itu mengundang emosi dan membuat kita tidak dekat dengan Tuhan dan juga kita membuat satu perpecahan. Kalau mulai kita membenci, tidak menerima orang, membenarkan diri kita bahwa kita lebih baik, itu juga tidak benar. Dan itu nggak perlu dipertahankan. Benar atau salah? Itu nggak perlu dipertahankan. Ya. Kalau memang itu saudaraku, nggak perlu yang sudah datang ke dunia ini. Justru karena tidak mempertahankan kebenarannya, ya ataupun yang benar sehingga tinggal di surga. Kau yang salah mati dekat, kan gitu kira-kira. Tapi dia tahu apa yang tugas tujuannya saudara. Semula dunia diciptakan, dia mau mengembalikan kepada sebenarnya untuk boleh bertemu kembali dengan Tuhan, dengan Dia. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, suatu saudara sedang marah, apakah di rumah
dalam rumah tangga saudara, orang yang saudara kasihi, ya, apakah kepada atasan, jangan pernah mengambil keputusan sewaktu terjadi hal itu, karena keputusan pasti salah. Lalu keputusan itu sudah kita kebal lagi dan tidak, ya. Apalagi dia berkata, istri itu begini nih, susah kali, sudah tidak ada susah. Dengan siapa juga ada susah, dan tidak ada yang susah. Makanya kita perlu berdamai. Seadanya siapa saja, semuanya saudara. Jangan simpan ketidakcocokan itu dalam hati saudara. Walau dengan suami saudara, walau dengan istri saudara, walau dengan anak saudara, walau dengan PKS, walau dengan anggota PKS kita. Lebih baik kita terbuka tentang segala sesuatu, sehingga surat gereja kita bisa terbangun dengan baik. Kalau masih ada begitu, karena dia begini, karena begini, itu nggak benar. Lalu mulai kita menjauhkan diri. Kalau ini datang, aku nggak datang. Kalau itu datang, aku nggak datang. Sama sekarang satu pemimpinnya, ini, saya datang. Ya. Aku yang memimpin, aku mau. Adakah hal itu membenarkan diri saudara? Lalu yang saudaraku, baik dalam pertemuan semua, kan sudah rasakan. Ya. Dan mulai salahkannya siapa dia menganggap, merasa dia anggap itu kurang peduli, mulai salahkannya. Tapi itu juga tidak benar kan saudaraku. Jadi supaya kita boleh menyadari tentang hal ini saudaraku, karena itu adalah sumbernya. Saya perhatikan, di mana saja hal-hal yang membuat mudah kacau, ya, karena kemarahan. Orang bisa bercerai karena marah. Lalu disimpannya. Dan bukan saja disimpannya, disampaikan sama orang lain. Orang tidak berteman dengan, walau selama ini enak dia berteman, tiba-tiba enggak lagi berteman. Betapa jahatnya seorang. Dan itu sudah setan berhasil menempatkan ini di dunia ini, sehingga banyak terjadi kekacauan. Dan itu adalah salah satu senjata setan, mengacaukan satu tempat, satu sidang, satu tubuh Kristus. Itu adalah dasar yang paling permanen yang setan kerjakan di mana-mana saja sampai hari ini sudah. Bukan sama, kalau sama orang lain itu masih lumayan, itu pun sudah nggak bisa. Tapi ini sama adiknya sendiri, satu perut dia sudah. Demikian juga dalam gereja ini. Makanya mulai perhatikan kita sebagai pimpinan dalam gereja kita, rendahkan diri kita, mendukung seorang siapa saja pun sebagai pemimpin kita, dukunglah, dan bukan karena siapa lebih baik, siapa yang kurang baik. Karena anak-anak kita pasti lebih baik, pasti lebih baik. Karena sehebat apapun dia, kalau kita nggak memberi hati, nggak kita hebatkan. Buru-buru pun dia kalau kita sehati, mendukung, membangun, nggak ada masalahnya kan? Nah, kita juga seorang hamba Tuhan pernah berkata, begini, mungkin di sini ya pernah dia berkata, aku hanya bilang sama jemaatku di bilang, aku bisa berhasil ini, dan kita bisa lakukan. Kita bisa berhasil membangun ini kalau kita setuju dan kita sepakat. Kata dia, saudara. Bisa membangun bangunan gereja yang besar. Karena dia mendengar dan mengikuti ya apa menjadi arahan pemimpinnya.
Amin. Tidak ada yang susah, tidak ada yang susah. Masalahnya kalau kita dengan Tuhan. Kalau saya berkata kita begini, saudara kita begini. Mungkin ada yang suka menerimanya, mungkin sama sekali tidak suka. Mungkin berkata, kok begitu dibuatnya? Persoalannya kan kita dengan Tuhan. Tuhan, rencana kami begini, visi kayak begini. Sudah sampai berapa kembali kami Tuhan. Tuhan tolong saya dengan iman. Apakah masalah uang? Kalau masalah uang misalnya, Tuhan berikan aku berkat-Mu. Dan itu yang perlu kita pikirkan, bukan menjadi persoalan. Tapi kumpulkan itu cocoknya kalian merasa itu kata Pak Gembala kita itu, atau cocoknya kalian merasa itu kata Pak Gembala kita itu, kayaknya nggak cocok ya. Ayo itu kan, saudaraku, ya. Seharusnya kita membuka hati untuk Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Ya. Supaya kalian boleh menyatu, supaya Tuhan apa yang kami inginkan ini. Tetapi aku mohon Tuhan, ya, berkatilah, lebihkanlah daripada yang sebelumnya. Terbukalah jalan-jalan. Kalaupun saudaraku, kita sudah misalnya membuat satu janji kepada Tuhan, ya, kita harus pertahankan, kita harus berjuang, karena juga itu adalah satu keputusan yang baik untuk membangun kerajaan surga. Tidak ada satu hal yang perlu dipermasalahkan di situ, nggak ada saudara. Ya, tidak ada. Tapi hati kita sudah mulai bersih, tulus kepada Tuhan untuk melaksanakan sesuatu. Jadi kita tidak mempersalahkan siapa. Kenapa? Kembali lagi, kenapa hari itu Tuhan dukung dan sangat diberkati oleh Tuhan karena Dia melaksanakannya dengan baik. Haleluya. Jadi seorang kita bisa di sini, kain tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari Tuhan, kemudian dia marah karena kain tidak mau membuat sendiri. Ini juga jadi permasalahan. Seharusnya kan kalau kita melaksanakan sesuatu tidak terjadi atau tidak seperti kita lihat kondisinya, bukan kita marah kan, tetapi koreksi diri kita. Ya, koreksi diri kita. Itu jauh lebih baik saudara daripada kita marah-marah. Apalagi berkata, karena kau ini. Tapi dia tak tahu pada dia itu. Jadi saudaraku, dia tak mau mengasih diri tentang kesalahan. Memang kemarahan dapat berakibat fatal. Zaman sekarang ini juga banyak orang meninggalkan jalan Tuhan akibat kemarahan yang tidak terkendali. Dari mana? Dari dirinya sendiri. Ya, bukan sedikit, banyak orang karena kemarahan terkendali. Sebenarnya bukan karena kemarahannya, karena sesuatu hal menurut pemikirannya. Ya, bukan berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu setiap anak Tuhan harus selalu belajar mengendalikan diri dari kemarahannya, supaya tetap dalam rencana dan pimpinan Tuhan. Tentu itulah yang kita rindukan. Haleluya. Bagaimana kita berpandangan jernih kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita, pasti menolong kita. Tidak bisa tidak. Ya, sepanjang kita ikuti aturan Tuhan, pasti Tuhan tahu. Ya, apa alasannya? Kan nggak ada. Nggak akan mungkin seorang guru wali kelas berkata kepada muridnya, kau kan tinggal kelas. Dari mana Pak? Aku tinggal kelas Pak. Pokoknya tinggal kelas. Alasan apa? Kalau muridnya nggak belajar dan kontennya surat kedua 5 orang, ya kalau semua begitu ya berarti nggak pastinya kelas. Tapi kalau dia sendiri terus konten di bawah 5 terus, berarti dia nggak benar kan gitu. Ayo Pak, lihat Pak, kontenku, konten 7, konten 8, 10. Apa ini kelas? Apa alasannya? Tapi kalau guru
berkata, pokoknya kualitasmu tahu semuanya. Ya. Itu kata dia rasa. Kalaulah suaraku hal itu tidak terjadi, kenapa tuntut Tuhan? Udah melakukan ini Tuhan, melakukan ini dengan matiku Tuhan. Ya. Jadi kita bisa berkata-kata tentang apa yang sudah kita lakukan. Kalaulah kita berharap sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukan yang baik, apa gunanya sudah menuntut? Ya memang sudah tahu, memang salahnya besar. Dia nggak belajar, tinggal kelas, ya apa suruh tuntut? Tuntut seorang naik kelas, nggak cocok saudara. Ya. Jadi semua sepanjang kita ikuti aturan-aturan, memang sepantas menjadi bagian kita, percaya saja. Tuhan akan pasti menolong. Tidak bisa tidak, saudara. Ya, karena tidak ada alasan dari Tuhan untuk tidak memberkati. Memang bagian kita ada selalu, saudara. Supaya semuanya kita menyadari satu hal ini, kemarahan tidaklah membawa kebaikan bagi siapa saja. Saudara, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam perusahaan kita, baik di dalam pelayanan kita, tidak ada, saudara. Kita baca ayat terakhir ini, saudaraku, Amsal 15. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Itu Alkitab menuliskannya, saudara. Kalau ditulis oleh Salomo, ya. Tapi bisa kita lihat ini sebuah dasar yang terjadi selalu hal-hal yang tidak baik. Jadi kita bukan saja kita bertengkar dengan sesama, ya, tapi tidak bertengkar dengan Tuhan, tidak bertengkar dengan sesama, saudara. Karena itu adalah penting untuk kita pertahankan. Di mana saja, kapan saja, jangan kita selalu dituntut oleh Roh Kudus untuk hal ini. Karena ini tidak akan pernah mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau ini terjadi terus menerus, tapi ada perubahan dan siap untuk berubah. Dan jangan merasakan hati seperti Kain. Jangan merasakan hati seperti Kain. Merasa tidak bersalah, ada sudah tahu kesalahan. Akibatnya saudaraku, dia meninggalkan Tuhan. Haleluya. Kiranya kita juga tidak meninggalkan Tuhan karena emosional kita atau karena kemarahan kita. Atau kalaupun belum terjadi sesuatu yang kita rindukan, bukan apa namanya, hasilnya meninggalkan Tuhan. Tidak, saudara. Karena mengangkat balik setan dengan cepat mengatakan, itulah. Nah, maka kita kalau ketangkap, ya maka itu akan menjadi benih. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Atau bukan meninggalkan Tuhan tapi meninggalkan gereja. Haleluya. Ya, Tuhan, saudaraku, ini adalah satu benar untuk kita taati.
baru daripada firman Tuhan, tentunya saudaraku boleh memberkati kita. Nah, saudaraku, saya berpikir ini perlu saudaraku bukan malam ini saja, tapi diseminarkan. Amin, saudara. Benar-benar kita bebas dari kemarahan. Nah, karena saudaraku bisa membuat kita tidak sampai saudaraku tujuan kita. Nah, saudara, dalam nama Yesus, biar kiranya setiap firman yang kita dengar yang bisa saudaraku menambahkan lagi pengertian kita, sehingga kita tidak terjebak daripada situasi kemarahan, apalagi kemarahan yang tidak pada tempatnya. Haleluya. Nah, bagi Tuhan, saudaraku, nanti kita boleh sampaikan dalam kelompok kita. Nah, ketika kita menyampaikannya, kita pun pasti saudaraku diberkati. Amin. Nah, ada saudaraku selalu dekatnya kepada kita dan juga kepada orang-orang yang kita beritakan. Puji Tuhan, inilah pengumuman bagi kita pada malam hari ini. Saudaraku, kita bersyukur buat KKR Muda Mudi di dua tempat, Lau Baru dan Sentral Bisnis. Saudaraku, hanya sudah mencapai visi yang sudah ditetapkan saudara. Dan bersyukur buat orang-orang muda boleh diselamatkan dalam KKR kita. Juga saudaraku, KKS tentunya hari ini saudara boleh laporkan setiap KKR yang sudah berlangsung. Kalau kita saudara berapa jumlah yang selamat dalam KKS kita. Kemudian hari Selasa masih ada KKS Alam Buana di dua tempat, di Baru dan Sentral Bisnis. Dan tanggal 24 malam Sabtu ada ibadah Natal. Bergabung bersama semua kita wilayah, saudaraku, masuk pukul 18 WIB di gedung Luner atau Lumer? Luner, ya. Nah, saudara, kita sudah pernah KKR di sana pada bulan Agustus. Tentunya kita juga sudah tahu tempatnya, masuk pukul 18 WIB. Nah, saudaraku, dalam ibadah ini diharapkan kita juga bawa baju baru, mereka selamat dalam Natal kita. Kemudian saudaraku, ibadah kita sepanjang minggu ini tetap berlangsung seperti biasa, yaitu KKS kita, kemudian doa syafaat kita, dan doa semalaman. Kecuali TKP kita, saudaraku, kemudian juga Muda Mudi. Jadi TKP kita hari Jumat tidak ada, tetapi semua kita akan bergerak untuk yang baru, dan sekaligus nanti ada PR-nya saudaraku untuk acara besoknya. Jadi si acara nanti boleh mengundang yang mengambil bagian dalam acara. Jadi boleh dilakukan PR-nya pada hari Jumat, saudara. Nah, kemudian besok hari ada ibadah spesial Natal Muda Mudi. Saudaraku, yang terakhir untuk tahun ini, bergabung semua wilayah di tempat ini. Doakanlah supaya tempat ini tiba-tiba tambah besar. Nah, besok hari 17 Desember 2022 masuk pukul 18 WIB di sini, saudaraku. Kiranya semua koordinator wilayah mengingatkan semua yang boleh untuk hadir dalam malam besok. Jadi mari kita semua saudaraku, orang-orang muda, dalam ibadah spesial untuk Natal. Amin. Sebelum kita bernatal. Haleluya. Nah, bagi saudara yang tidak pulang kampung, puji Tuhan, saudara boleh terus sudah mengikuti ibadah kita di sini. Saudara yang pulang kampung, kami minta supaya saudara melapor kepada PKS saudara pulang supaya didoakan, supaya pergi baik, pulang juga baik. Amin. Haleluya. Dalam itu sangat penting sekali, segala sesuatu perlu didoakan. Inilah saudaraku dengan kita pada malam hari ini. Nanti kita bisa lihat dalam berita iman. Masih ada lagi saudaraku pertemuan yang penting untuk kita lakukan sepanjang akhir tahun ini. Tuhan, dan kita akan memberi persembahan kita. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi malam ini ada rapat sebentar, saudara, ada rapat untuk Natal 24 Desember semua panitia. Dan dulu setelah selesai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga,
syukur Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengar malam ini Tuhan. Supaya kami semuanya Tuhan boleh mengalami satu kelepasan dari satu karakter kemarahan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk kami kerjakan. Karena kami bertambah-tambah dewasa di dalam memahami firman ini Tuhan. Supaya kami boleh tidak terjebak lagi Tuhan dalam kemarahan yang tidak perlu marah Tuhan. Dalam kiranya kami bisa marah tetapi pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan tidak membawa dosa Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat Bapak. Malah sidang kami yang hari ini boleh Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Karena kami juga boleh mengajari orang-orang di bawah otoritas kami, yaitu anggota KPS kami Tuhan, sehingga kami bersama-sama boleh mengerti firman ini. Kami bersyukur, terima kasih buat Bapak Kepala kami yang sudah menyampaikannya, karena Kau sudah menolong dia Tuhan, sehingga kami semua diberkati pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Kami akan memberikan lagi persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami, karena kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semakin kita berkata, amin.
Tuhan, Kau sungguh Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa kami luar biasa yang sudah memimpinkan kami ibadah pada hari ini. Engkau sudah menuntun kami dalam satu perkara Tuhan, bagaimana supaya menahan diri kami daripada semua kemarahan. Kami tahu Roh Kudus tidak, kami tahu terus mengajari kami, mengarahkan kami supaya hidup kami baik kami dengan Tuhan, semua sesama, semua dengan kami tahu Tuhan bahwa Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami semakin dekat satu dengan lain, dari sahabat dan saudara, dalam kerja membangun Kristus dengan demikian. Terima kasih pada hari berkahir kami semua yang sudah memberi waktu dalam pertemuan ini Tuhan. Terima kasih juga buat yang sudah berbagian dalam pelayanan. Terima kasih buat yang terlibat present yang sudah melayani kami pada hari ini. Semoga Tuhan semuanya dimuliakan dan memberkati mereka sehingga mereka lebih suka dan kuat terus menentang berjago. Terima kasih pada hari ini kami berpengalaman ini. Kami serahkan kepada Allah buka dalam kehidupan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semua terimalah berkat firman Tuhan ini yang menjadi bagi kita dari kita. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesatan. Amin. Kiranya namalah yang memendeng engkau. Amin. Kiranya diberikannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Amin. Dari engkau dari Sion. Amin. Kiranya ingatnya segala koran persembahan. Amin. Dari sukanya koran bakaran. Amin. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Amin. Dari jadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyari engkau dengan wajah yang memberi kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai. Amin. Kasihlah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus adalah menyertai saudara-saudara sekalian mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua orang-orang kudus yang percaya kepadanya. Maranatha, sama-sama kita katakan amin.